Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah, masih dengan Kak Seira dan Betul juga sekali. Kinan dan juga Pak Ustadz di sini kita akan melanjutkan perbincangan tentang keutamaan sholat tarawih. Waduh. Masya Allah. Nah lanjut mungkin ya. Boleh. Pak Ustadz sebelumnya kan membahas keutamaan sholat tarawih. Kira-kira Bapak bagaimana sih sholat tarawih ini dapat memperkuat keukhuwan Islamiyah di antara umat muslim gitu. Aduh gimana nih? Awalnya sholat tarawih itu kan saudara Rasulullah tuh malam pertama, kedua, ketiga ya. Tapi malam keempat Rasul tidak. Pada perjalanannya itu akhirnya sholat tarawih itu ada yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Nah setelah Rasulullah itu wafat itu pada Khalifah Umar bin Khattab. Pada Pak Umar bin Khattab itu merasa bahwa ini adalah suatu peristiwa penting, bagus gitu ya. Untuk solidaritas, sosialisasi, muamalah gitu ya, bersilaturahim. Akhirnya beristihad pada zaman Umar bin Khattab itu sholat tarawih itu menjadi jemaah gitu. Cuma waktu itu bilangannya jadi berubah. Waktu zaman Umar bin Khattab itu sholat tarawih menjadi 23 rakaat. 20 untuk tarawihnya, 3 rakaat itu untuk yang witirnya. Sedangkan zaman Rasulullah itu 443. Itu yang hadis yang adanya gitu, kurang lebih begitu. Jadi kalau tarawih bisa dikatakan sebagai silaturahim atau apa saling itu betul. Karena di sana ada kayak ada peristiwa berjamaah, kita jadi saling tahu gitu ya. Yang nggak kenal jadi kenal. Betul. Jadi bisa dibilang ya berinteraksi lah ya. Nah ini Pak Ustadz, Kinan juga mau nanya nih Pak Ustadz. Kenapa tuh? Nah apa namanya, Kinan kan tahu ya, dan mungkin juga di sini pemirsa yang ada di rumah tahu juga kalau misalkan ada yang namanya sholat taubat. Nah, betul. kalau misalkan kalau misalkan di sholat tarawih ini, apakah kita juga bisa sama meminta ampunan oleh Allah dan juga barangkali sholat tarawih ini juga bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ramadan saja kita saum itu sudah membakar dosa-dosa kita. Oh, Masya Allah. Kalau kita ditambah sholat tarawih, apalagi ya kalau wajib ya. Ini yang tambah lagi amalan sunnah, luar biasa. Sudah dosanya digugurkan, ditambah oleh Allah kelebihan-kelebihan tadi. Pahala atau hadiah-hadiah. Makanya kita tuh selalu nggak sabar ya kalau bulan Ramadan itu ya. Namanya juga bulan penuh berkah dan bulan pengampunan katanya. Betul. Masya Pak Allah. Ustadz ngomongin soal sholat tarawih nih, kan tadi pernah disinggung ada yang 11, ada yang 3. Kok bisa beda gitu sih Pak Ustadz? Jadi secara sebenarnya gini, kedudukan bilangan di dalam rakaat sunnah, rakaat sholat itu ya, kalau untuk sunnah, sholat sunat kayak Qiyamul Lail, itu adalah kekuatan fisik kita saja. Yang penting jumlahnya, bilangannya ganjil nantinya. Ganjil ya. Kita mau nanti 4 terserah ya, tapi yang terakhirnya nanti ganjil saja. Jadi bilangan rakaatnya ganjil semua. Rasulullah itu biasa kan 11 rakaat. 2, tapi bagusnya sholat Rasulullah itu kan membacanya itu Qurannya hampir setengah apa? Panjang ya? Ya setengah Quran gitu ya. Setengah halaman Quran itu di Rasulullah panjang. Jadi sampai terbengkak-bengkak. Nah, sedangkan di kita itu kan kalau misalkan sholat seperti itu bisa pada ini gitu ya. Pada Makanya, kabur ya Pak Ustadz. Sekali. gitu. Jadi bagaimana caranya? Kalaupun nanti yang beda-beda, sebenarnya dua-duanya sah. Oh sah ya? Yang 11 bagus, yang 23 bagus. Jadi- Kalau 23 itu mulai muncul ketika Khalifah Umar bin Khattab. Karena pengen mendapatkan kelebihan itu tadi. Kalau kita sholat semakin banyak, pahalanya kan semakin bagus. Semakin banyak Sedangkan juga Rasulullah juga tidak menentukan, oh tarawih itu harus 11, tapi enggak juga. Itu silakan kekuatan kita sebenarnya gitu. Basicnya sih. Tidak pernah memberatkan ya, memang Betul, kita ya. kita harus beribadah kepada Allah itu tidak pernah Betul, diberatkan ya Fleksibel sebenarnya. ya. Betul. Dan mungkin Pak Ustadz ngomongin soal sholat tarawih juga. Nah gimana sih Pak Ustadz kalau misalkan sholat tarawih ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari umat muslim di luar bulan Ramadan? Kadang yang awalnya jarang sholat gitu jadi rajin gitu. Karena ada pola tarbiyah ya, pola riyadhah, latihan tiap malam, terbiasa datang ke masjid gitu. Malam-malam kita kan setelah sholat maghrib kan mungkin makan ya, setelah makan istirahat sebentar terus isya ke masjid. Nah dari itu mungkin karena ada pola pembentukan disiplin tiap hari, itu biasanya suka mempengaruhi juga kehidupan kita esok hari. Betul.
jadi lama-lama terbiasa gitu ya Betul. Teh Seira ya. Yang tadinya malas karena tarawih jadinya rajin. Iya. Mungkin bisa gitu. disebut bulan pendidikan ya Iya. Pak Ustad. Jadi kalau yang tadinya aduh 4 rakaat aja udah capek gitu karena terbiasa sholat tarawih, akhirnya jadi ini aku semangat pengen Sehat. sholat lagi. Iya, Betul, sholat sehat sunatnya sekali. di ini Bisa. lagi. Iya betul, karena katanya setiap gerakan sholat juga itu tuh ada manfaat untuk tubuh ya Betul. Pak Ustadz. Betul betul itu kalau setelah dipelajari oleh ahli kesehatan ya. Iya. Mulai dari takbir. Kalau disebut itu kalau dikatakan ada manfaat tuh kalau kita istilahnya itu tumanina. Iya, Tumanina itu Iya, iya. tentrem gitu ya ketika kita mengangkat dua lengan Iya. gitu ya. Ketika kita Allahu Akbar saja kita sudah ini kan agak peregangan. Iya, Iya, Kemudian betul. ketika sujud kita di sini pun kan sujudnya ini rata Iya. Iya. gitu ya. Ini 90 derajat istilahnya tuh. Antara tubuh dan kita itu 90 derajat itu ke depan. Iya, Ternyata kalau Masya punggung Allah. kita rata kan, coba kalau kita punggung kita rata begitu kan, ini yang rata, kayaknya rasanya enak gitu. Iya, ini Jadi pada skoliosis bunyi. berbelok-belok gak enak gitu ya. Nah itu ya, Pegangan ya. Betul. apalagi sujud kan, sujud itu kalau para alim ulama itu yang sekarang ya alim ulama sekarang, cara sujud itu katanya bagaikan itu perosotannya kalau kelereng disimpan itu jatuh gitu. Kalau yang emang tumaninah ya. Betul jatuh gitu. Jadi sujud itu tidak melengkung badan punggung kita nggak melengkung tapi benar-benar lurus begini ketika sujud itu betul-betul sujud ininya itu lurus. Iya, Duh, iya. ini Maaf, kayaknya Kinan Bang. masih harus banyak belajar untuk gerakan sholat nih ya. Kayaknya Waduh. masih yang kayak ya udah Makanya ruku-ruku kan aja beberapa gitu. penemuan beberapa orang-orang yang dalam pakar kesehatan Mm-mm. itu orang yang punya sakit punggung apa itu terapinya sholat di terapi Iya ya. sholat gerakannya gitu. Betul, Oh, betul. baru tahu ya. Ternyata manfaatnya juga ada buat Ya, tubuh apalagi ya. kan taraweh kita 11 aja kan. Iya, Waduh. Lumayan kan? olahraga itu lumayan Pak Iya, Ustadz. Iya. sampai keluar keringat kan gitu. Kan bayangin kalau keringat udah sehat. Iya, Masya Iya. Allah. Keren Kayaknya banget harus ya Teh Seira. rajin-rajin ya sholat tarawih. Betul. Nah, ngomongin soal sholat tarawih juga Pak Ustadz, kira-kira ada nggak sih keistimewaan khusus yang terkait dengan sholat tarawih di malam Lailatul Qadar? Tadi yang dikatakan di dalam sholat apa sih namanya alail ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam Al-Quran itu bahwa sholat pada malam Lailatul Qadar kita akan mendapatkan 1000 kebaikan. Oh, Masya Luar Allah. biasa. Ya, 1000 ya. apa namanya 1000 kebaikan dalam 1000 bulan kebaikan. Jadi kalau kita bertepatan dengan pada waktu malam Lailatul Qadar kita sholat tarawih, mohon maaf kalau saya analogikan misalkan amal kita dapat 10 karena ini 1000 kebaikan itu akan dikalikan 1000 bulan Masya kebaikan. Allah, luar luar biasa biasa. sekali. Ya Itu betul. Allah. Kalau kita memang memperdulikan hal demikian ya, kalau kita dalam semangat, insya Allah tuh. Gitu. Malam Masya Lailatul Allah. Qadar Iya. tuh pas kapan tuh Pak Ustadz? Nah gini, kalau dalam pendapat beberapa imam ya, Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Al-Ghazali gitu ya, itu ada beberapa gambaran lah. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir khususnya. Kemudian lebih spesifik lagi di malam-malam ganjil. Oh, Nanti malam 21, malam 23, malam 25 gitu. Tapi Teh Seira sayang banget loh, biasanya Kinan kalau malam-malam Lailatul Qadar itu Kinan bagiannya lagi dapet nih Pak Ustadz cewek-cewek. Sayang ya, Tapi iya. gimana sih caranya Pak Ustadz kalau Iya. misalkan cewek-cewek yang masih pengen mendapatkan keberkahan Iya. di malam Lailatul Qadar tapi kita Iya. lagi dapet nih gimana? Betul, itu dicontohkan waktu zaman Rasulullah ada. oh ada. Ada. Gimana tuh Pak Ustadz? Mereka itu bawa tenda, diam di lokasi sekitar masjid di luar gitu. Oh iya. Ya sambil kan yang tidak boleh disyariatkan dalam wanita itu ya ketika haid Iya, itu adalah sholat. tawaf, Oh iya toh. memegang mushaf Quran. Oh iya. Sholat itu tidak boleh kan. Iya tidak boleh. Tetapi kalau dia berdiam diri berzikir kan tidak masalah. Nah waktu zaman Rasulullah wanita-wanita itu kayak buat rumah-rumahan kecil di beranda-beranda masjid, artinya di selasar masjid ya, tapi tidak di masjid. Jadi kalau yang suami-suami atau yang prianya di dalam masjid itu di sekitar lapangan masjid buat tenda. Masya Allah. Baru tahu. Jadi Boleh. kita Aku masih ya nggak terlalu ketinggalan juga Iya. berkah-berkah di malam Lailatul masih Qadar. bisa bersedekah, Betul. berzikir, berwirid ya Pak Ustadz. Boleh Ngomongin silakan. Ketika kalau kita haid ya boleh.
Masih boleh tuh Kinan. Oke, Jangan boleh. malas-malas ya. Siap, siap, Bukan jadi siap. ajang wah Siap. kesempatan. Iya, iya, Boleh. iya. Nah Pak Ustadz ngomongin soal sholat tarawih juga. Kira-kira beda nggak sih Pak Ustadz sama sholat tarawih dan sholat malam biasa gitu? Oh iya benar. Ya gini, sebenarnya turunannya dari Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu ada tahajud. Ada tahajud, ada sholat yang lain-lain. Misalkan ada kalau kita sholat taubat, sholat istikharah, itu dianjurkan malam hari gitu ya. Iya. Kemudian ada sholat hajat gitu ya. Tambah lagi khusus kalau untuk sholat Ramadan, bulan Ramadan, sholat malamnya itu disebutnya tarawih gitu. Tarawih Khusus Ramadan. khusus Ramadan Ramadan. aja. Iya. Tapi dalam Ramadan juga kita tetap boleh melaksanakan tahajud gitu. Selain- Jadi mirip ya. Mirip-mirip Sholat, sebenarnya. Cuman beda waktunya aja. Iya, khusus di bulan Ramadan. Betul. Oke, permisa yang ada di rumah, nanti kita akan lanjut lagi berbincang-bincang tentang keutamaan sholat tarawih. Tarawih. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.